bisa penetration waktu lagi full pasifnya dia. Iya dan konstan, itu yang susah. Yap. Dan Oke. kalau bawa Sky Pierce tembus semua tuh. Oke, tapi untuk di draft and pick game yang kedua, Granger Fanny masih sama sebenarnya. Dijawab dengan adanya chip dan tapi Kiminya sekarang ditutup Om. Iya, Kimi ditutup. Oke lebih suka buat Kimi ya. Dan bahkan sekarang menurutku better lepasin buat Joy-nya. Joy banyak cancellation. Joy ditabrak sekali udah putus rhythm of Joy-nya. Oke. Beda dengan yang kemarin-kemarin mungkin buat Joy-nya. Meskipun ya tetap sakit kalau bisa menyala Electrifying Beach-nya. Tapi kalau tadi bandnya dari RRQ kan Matilda. Mhm. Mau mati lagi. Mungkin mati lagi ya. Karena untuk catting power, EVOS mereka kuat. Ada Ki apalagi di sana. Ya, bisa Matil. Dan nantinya dari EVOS bisa ban Harit. Iya. Sama berarti ya. Atau Ben Joy lepasin Haritnya. Harit Aduh. diadu dengan... Oh tapi gak ada peraduannya, Granger udah di ban. Makanya menurut aku kayaknya mendingan ban Harit Ben sih. Haritnya. Karena mahal banget kayaknya kalau lepas Harit. Tapi Haya. bergeser Nomatil kali ini Hayabusa yang di ban. Oke, mereka nge-ban Hayabusa. Satu hero belakang pasti akan di-secure. Hero yang bisa main dan tanpa gangguan. Logika. Farsa kah? Iya. Hero-hero mid. Oke. Ditawarin nih, bandnya apa? Nomatil, Harit, Joy? Joy. Atau Luoyi-nya bahkan bisa masuk ke radar band loh. Ya, banyak banget ya. Tapi kalau memang takut dengan Joy, ini Joy juga lumayan banget nih Joy. Kalau mau diambil oleh RRQ di Prayo pun mereka pastinya masih berani. Masih ada Suyo nanti untuk diadu dengan Joy. Masih ada Matilda untuk main kiting untuk berhadapan dengan Joy. Oke, tapi jawaban dari EVOS adalah Harit. Harit yang masih terlalu mahal sih kalau menurut aku. Untuk Iya. sekarang Harit pun first pick dari RRQ akan mengarah kemana? Joy kah? Joy first atau Kalea first? Atau Matilda? Kalea bisa di-trade sih sebenarnya ya, tapi Joy. Joy. Oke, masih Joy. Cancellation ya masih ada Badang juga. Banyak sih, Suyo pun bisa cancel. Suyo, Yang Badang. default, ya. Dan sempet kalau nggak salah ya, dari minggu kemarin atau di awal minggu kemarin kita melihat Joy yang keluar, bisa dihadapkan dengan munculnya Link juga. Buat bisa menghindari Rhythm of J-nya, Electrifying Beats, dan kembali lagi dengan Vince Boyce nanti. Oke. Kalea kah? Lagi? Atau Popheus juga bisa. Karena Kalea ataupun hero-hero yang bisa pick off ya, ngelihat dari Joy yang udah nggak punya immune lagi sekarang, ya itu akan sangat enak pastinya untuk bisa diinisiasikan. Mhm. Kalea juga jadi targetnya bisa ke Joy aja gitu loh. Iya. Ntar. Wah, dua hero Naruto ya, ada Kakashi. Salah. Ini Sasuke. Kakashinya udah di ban. Iya benar. Dan Sakura. Tulis lagi Sakura, aduh. Aduh, saya sampai bingung nih mau tulis Sasuke atau Suyo ya. Suyo ya. Suyo. Suyo. Nih. Loi kah? Loi Popheus gitu? Aku suka Popheus tadi. Dan sebenarnya untuk cancellation pun ini EVOS kalau ambil Popheus juga kuat. Karena sekali dorongannya dia kan, itu akan meng-cancel Rhythm of Joy. Oke. Ada Loi, ada Popheus, masih banyak banget opsinya. Botlane juga yang memang nggak terlalu ditunjukkan di awal-awal ya. Yap. Di keep, tapi Chusin, ya kita melupakan hampir ya. Chusin dan apalagi ini ketemunya sama fighter lagi Om untuk di Iya. jungle-nya. Cukup enak ya buat Makanya mungkin band Haya. ya biar Cus ini juga aman di belakang. Tapi aku juga nggak expect bahwa Chusin nggak akan diambil sama EVOS sih. Ya karena mereka lebih pria untuk main pick off-nya. Oke. Tapi untuk pick off powernya karena sudah ada Kalea, saya kira mau Parsha tadi. Ini karena kita pernah mendengar statement dari Suelo, Nah, katanya CBY. cuman bisa give. Tapi Dan- power banget masalahnya. Betul. Kayak itu bercanda aja ya. Dan, Cuman, tapi kebetulan juga memang dari Yves-nya kuat kalau ketemu dengan Chusin. Void Crystal-nya kan bisa membuat dia maju atau mundur, landing slow. ya, landingnya kuat. Teamfight Benar. juga lumayan enak pastinya. Oke, walaupun dirinya pun agak harus lebih hati-hati dengan kehadirannya Joy yang bisa tabrak badannya tanpa escape yang mumpuni kan Nah. untuk Yves itu sendiri. Yap. Oke, masuk ke dalam fase ban dulu deh. Ini Dan- banyak goldman yang bisa di-ban sekarang, 4 goldman. Ya. Atau bahkan bisa ban EXP-nya Badang gitu mungkin. Bisa. Ya, Belum. EXP. Karena Hylosnya flex ya. Dan so far belum ada ini ya berarti. Hilda juga masih ada. Hilda udah hampir hilang juga ya. Punah ya dia ya. Iya hampir, udah mulai tergeser. Waduh. Halo. Aduh lo kenapa lo waduh-waduh Gak kamu? apa-apa, Lu waduh. sekalinya ngomong waduh doang. Iya loh. Waduh doang emang gak boleh, waduh. Kan waduh itu aja ada Hylos, ada Chusin, kok waduh yang dipilih. Ini saya waduhnya tadi ke draft pick saya.
Oh. Waduh. Bisa pas gitu ya. Iya, emang Semua tentang timing ya. Benar. Moskov kah? Moskov masih bisa ban. Iya. Atau Beatrix. Atau Claude. Aku suka Beatrix karena sudah ada Kalea. Time and tide Iya. wait Iya, for no Beatrix. more team is gonna. Beatrix yang jadi hero-hero yang emang bisa memberikan damage instan tuh udah. Om, ya? Udah buang aja dulu kayak kakak Tsunami Slam kena Penetrate hilang. Iya. Kena Nibiru's Passion hampir hilang. Atau kadang ada yang mau lebih kejam lagi dibanting Wesker, Om. Wah. Wah. Tuh sangat kejam sekali. Ya, terus Betul. kadang lebih kejam lagi bukan masalah dibantingin. Apa? Masuk rumput kena Wesker 2 kali. Wah itu Wesker zaman dulu Assassin teriak semua tuh ya. Iya. Kayak Link aja Jang- males gitu. Bukan masalah assassin dong, Om. Bestara teriak, Om. Oh, iya. 2 kali Weh, kita. apa nih? Jump scare ya, jump scare ya. Cicip Oke, ya. Cicip dan EXP-nya. Hero-hero dari Dairen yang sebenarnya juga masih banyak. Masih ada Badang, Yep. masih ada Phoveus. Atau bahkan juga bisa aja digeser lagi nih untuk Badangnya di... Yang mungkin bisa diambil sama Evo sekarang. Hylos yang tiba-tiba ke EXP. Iya. Yang berarti kalau Hylos mau ke EXP, Gatot Kaca bisa diambil RRQ dong. Gatot kayak ini, Masih banyak Om, Gatot, Badang lagi ya. Badang, Phoveus. Iya. Masih available semua. Phoveus juga cakep sih. Cakep. Cakep buat Evos ya. Iya benar. Ambil sekarang sebelum diambil dengan Dairen. Manusia ungu ya. Iya. Kayak cancellation mereka pun sudah cukup oke lah. Nah ini gold lane-nya kan udah mulai dikit ya. Aha. Paling yang nyisa apa? Cloud, Kari, Bruno, Moskov. Moskov, Ya. Clint. Clean kayaknya masih jarang ya. Oke. Terlalu pendek. Berarti Moskov, Kari, Cloud ya. Dan Bruno. Is picking. Bisa tapi single target dan Bruno lumayan lama untuk bisa nge-meltdown Hylos. Ya tapi untuk Joy, untuk Bisa banget. Chusin ini sangat-sangat bisa. Doable banget kalau ada Bruno ya. 2 bola, 3 bola cukup. Bener. Ya balik lagi sih. Mungkin karena Joy juga kan nggak pakai efek-efek potong khas kalau punya damage kan. Nah. Oh, efek-efek lifesteal. Oke. Tapi ya bisa aja digeser tiba-tiba high loss-nya ke Dairen. Terus muncullah Franco Tigreal. Dan Franco itu dia. Dan Franco 1-1. Dikeluarkan juga untuk 1-1-nya. Secara team fight-nya harus hati-hati banget nih. Jangan sampai game lagi-lagi ke bawah ke late game. EVOS mereka harus menghindari hal tersebut. Power spike dari 1-1 jangan diperoleh di mid game. Yap. Kalau memang main late game ya super late aja sekalian. Nah, EXP apa yang bisa mengganggu 1-1? Edit. Khalid kah bisa ada quicksand guard, Edit lagi Akai. edit, Akai. Tapi butuh badan tambahan sih ya. Iya, Nah, XP yang bisa gangguan one tuh Masya, Om. Masya ya. Kaget ya pasti ya. Ganggu banget. Ya, tapi nggak bisa kalau Masya udah kena efek-efek slow Hylos. Iya, Iya. gitu. Makanya kan kayak gitu. Makanya kan ini adalah game untuk berlima kan. Betul. 5 lawan 5. Yap. Satu hero yang bisa kita ambil mungkin bisa nge-counter tapi kita juga bakal Edit lagi. di-counter dan edit lagi. Tapi ini match point buat RRQ. Akankah EVOS akan semakin terpenjara di Iya. posisi keramatnya? Karena kan lihat memang dari 1-1-nya yang harus bisa dicegah nih. Ini hampir sama case-nya di mana Kimi gak kepegang di game pertama. Di game kedua lagi-lagi kalau Toy memang gak kepegang. Ya 1-1-nya bakal bisa terbang terus-terusan. Dan dia punya self-defense karena gak perlu bawa Purify. Ya, Needles in Flower. ya. Dan kita belum tahu nih ya, untuk dari Bruno-nya akan membawa spell apa nih? Betul. Purify kah? Flicker kah? Lebih aman pasti buat Flicker. Tapi kayaknya Flicker paling aman sih ya. Iya benar. Oke, dan harusnya memang Bruno-nya masih dengan Flicker. Tapi perlu diingat ini match point untuk di Derby Klasik Jilid 2 Wih. Liga Indonesia Season 15. Jilid 2 ya. Ya. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Bahkan kalau kita lihat ke belakang, match yang pertama pun menjadi milik mereka. Game yang kedua akankah EVOS bisa membalikkan apa yang sudah dilakukan? Jadi langsung saja untuk sekarang, MPL Arena, mana suaranya? Masih semangat. Masih. Alright, tapi memang secara untuk pressure early game ya di arah mid lane-nya kita tahu bagaimana Waduh. adanya Chusin yang sangat meresahkan dan bahkan di arah top untuk kedua belah gold laner. Pressure dari Toy ini sangat-sangat membuat HP dari Erlan tergerus Om. Iya, kena Swallow Pathway. Dia udah nggak ada regen HP loh. Iya. Yap, tapi tadi kan udah terlihat ya, ada satu Inspire yang udah digunakan, attack speed bertambah, lifesteal ada juga. Iya. Oh oh. Oh, Oh oh.
Oh, tapi terlalu jauh sepertinya dari pandangan ya. Hampir aja tergagalkan dari segi recall-nya juga. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Pull Yourself Together, Ring Spider dan Swift untuk 1-1 dari Toy Om. Iya, akan mengincar attack speed pastinya ya. Emblem marksman juga yang dibawakan. Jadi Pull Yourself memang lumayan sih untuk Inspire. Lebih cepat lagi untuk progress dari Inspire, lebih cepat juga untuk bisa memberikan damage yang maksimal untuk 1-1-nya juga. Yep. Dan so far Erlan-nya bisa back ke lane kembali dengan level yang tidak jauh dibandingkan dengan si Toy. Dan lihat tengahnya Wah, ini. disinarin terus. Iya. Yang lewat ketahuan. Disenterin semua ya. Dan ntar ini gelap ya di laputan ya. Iya, lumayan, lumayan. Dibantu jalannya ya. Oke, terima kasih dari Albert sudah mulai bergerak ke arah bawah juga. Nanti pressure untuk mengusir Dairon, tapi balik lagi Dairon ini high loss dengan durability yang cukup tinggi. Tapi di tengahnya ini benar-benar dipegangin dari rumputannya loh. Ya, benar-benar dijaga saja ya. Nah memang range-nya sih yang bisa melompat ke sana cuma Ki dan Purify pakai dengan Prince. Ngilu ya. Ngeri-ngeri sedap, tapi Turtle sudah muncul sekarang. Oke, Albert sudah melakukan sebuah setup, tapi dengan Grace Parway udah langsung dikeluarkan. Albert langsung mundur, tapi Rinsya bebas banget. Rinsya berdiri di antara beberapa player dari Bos. Tidak ada gangguan sepertinya, namun sekarang Dairon masih berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Namun tidak bisa karena Dairon pun menghilang. First Blood ditukar dengan Turtle. Yang tumbang Dairon Om, apakah ini worth untuk EVOS? So far masih worth juga sih buat EVOS-nya karena mereka ada pertukaran ya. Tidak hanya memberikan dengan turtle yang sia-sia juga. Mungkin yang harus kita highlight sebenarnya bagaimana perjuangan dari Erlan untuk di area top. Yang dimana dia cukup tertinggal levelnya dibandingkan dengan Toy. Dan bahkan bantuannya sudah mulai ke atas. Dan jangan lupakan Erlan kalau sampai tertangkap dengan Blackheart tidak akan bisa kemana-mana. Iya ya, tanpa ya bahkan Purify juga kalau Bloodhound mah nggak bisa. Gak bakal selamat sama sekali. Iya, tinggal gimana caranya nunggu juga nih untuk RRQ terutama untuk Toy-nya bisa memberikan follow up damage atas siapapun yang nantinya kena Bloodhound. Iya. Dan bicara soal menunggu nih berarti dari Imocha mereka harus hati-hati. Berhadapan dengan Franco yang bisa mematahkan setup. Itu yang sering kita lihat kan. Setup di dalam bush kadang-kadang bisa menjadi malapetaka untuk tim tersebut ketika berjumpa dengan Franco. Karena tarikan dari Iron Hook jelas akan mengacaukan segalanya. Apa yang tadinya misalnya 70-80% bisa dipegang oleh timnya kalau sampai kena dengan Iron Hook. Jadi 0%. Iya, bisa patah ya kan tim fight-nya jadi timpang. Tapi keadaannya kembali tenang untuk sekarang, tidak terlalu terburu-buru untuk engage satu sama lain juga. Masalahnya Erlan sekarang lagi benar-benar ditekan, di-freeze terus-terusan juga. Dan Idok sudah akan kembali menunjukkan bagaimana dirinya membantu Toy sehingga Erlan akan jauh lebih mundur. Ya, corrosion untuk Toy tadi baru selesai. Fire pun belum dipakai sama sekali. Masih sangat-sangat aman sekali dan range-nya. Wah, tuh. Wey! Ki, apa yang terjadi? Kejedot dikit. Weh, Nah, korban benjol berikutnya Om. Iya, flicker yang terbuang ya. Jadi Oke. 100 detik ke depan tidak akan ada flicker untuk Ki juga. Dan zoning sudah mulai dilakukan oleh RRQ melihat sebentar lagi juga Turtle akan spawn. Dan ini juga Rins benar-benar nge-zoning out terus-terusan siapapun yang maju. Regi dipaksa untuk tarik mundur lagi. Yep. Sementara Turtle sudah mulai dicicil oleh RRQ Yoshi. betul. Weh, hampir lagi. Tipis ya. Tapi Idok masih punya flicker. Idok bisa melakukan setup yang sangat mengejutkan. Yes, ini masih ditarik mundur dulu ya. Raffi juga nggak terlalu terburu-buru. Dia akan coba untuk cari satu pemain dulu kah? Yep. Sementara sekarang Rins mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Regi, tapi lagi dan lagi EVOS mencoba untuk men-take over. Oke, tapi masalahnya kita tahu bagaimana Albert ya. Untuk retributionnya juga dia bagus banget. Wah, ini dia Glorious Pathway sudah dikeluarkan dan ini dia genderang perang pun sudah mulai langsung terlihat. Susun mencoba untuk bisa kabur tapi barusan ada crossbow yang udah langsung dikeluarkan oleh Tank, tapi damage-nya masih belum bisa menembus ke arah Regi. Yes, dan keuntungan berlipat kali ini dipegang oleh EVOS. Mereka secure again dengan retribution yang mahal dari Albert. Dan membawa pulang dua pemain dari RRQ. Dan jangan lupa nih ya, Electrifying Beats tadi sebenarnya tercancel dari Sutsujin. Yang membuat dia tidak bisa masuk dengan enak juga. Dan akhirnya damage-nya nggak ada sama sekali buat RRQ. Dan satu tertarik sekarang, keuntungan lagi. Wah, ini goldnya tiba-tiba swing jauh bagi EVOS juga. Untuk top turretnya dipecahkan. Harus gitu dia pecah. Pegang oleh EVOS 2000 gold langsung ya dengan sebuah turtle. Dan damage dari Toy juga dengan Yep. adanya crossbow tank tadi Yep. nggak cukup ya, masih belum cukup. Belum. Ya masih dengan sebuah corrosion. Belum ke DHS sebentar lagi. Yang sedang dituju juga ya. Tapi dari itemnya ini. Oh, Wehey, tertarik kali ini Erlan menjadi korban.
tarikan berujung maut ya. Tarik sis. Nggak ada backupan juga tadi dari pemain-pemain EVOS sehingga akhirnya RRQ bisa mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal terhadap sosok gold laner dari EVOS yang barusan juga dapetin turret di arah topnya. Yap, baru dapat keuntungan tapi setidaknya di bagian atas masih ada Regi untuk bisa mengamankan ke router turretnya. Yes, dan kedua belah jungler lebih dibiarkan untuk farming di bawah juga ya Om. Ya buat jalanin lane yang jauh ya, karena EXP-nya sudah mulai join buat tim fight-nya. Tapi ya so far selama Toy masih belum ada item yang memadai juga masih belum cukup sama sekali. Itu dia Tidal Strike tadi seperti udah langsung dikeluarkan Ki. Sementara Regi pun menjadi lapis kedua untuk bisa melakukan inisiasi. Oke. Belum ada inisiasi dari Tsunami Slam yang on point ya untuk EVOS sejauh ini. Target memang dari Ki lumayan banyak sih, Sutsujin terutama yang possible banget buat diangkat. Iya, di cancel juga. Dari tadi kita belum melihat dari Sutsujin yang bisa set up Electrifying Beats dengan maksimal. Oke, efek slow dengan Void Crystal untuk Suelo mengusir tempat persembunyian Idok. Dan Turtle ini akan menjadi sesuatu nih untuk EVOS kalau mereka bisa menang di Turtle yang ketiga. Oke, karena turtle-nya udah di-share ya. Yep. 1-1 untuk sekarang. Tuh, level Sutsujin tertinggal jauh. Oke, sementara sekarang di bagian bawah Sutsujin dan juga Albert berbeda 2 level. Tapi mereka sudah mulai berkumpul dan udah ada Tsunami Slam. Mencoba untuk bisa mengamankan ke arah Idok, tapi Idok flicker sudah terlihat. Ada 1 iron hook, nggak connect ke arah siapapun. Tapi mereka sudah mulai berkumpul. Di area dari Turtle, akan nggak Glorious Pathway menjadi genderang perang lagi. Di dalam pertempuran di area dari Turtle ini. Sutsujin yang masuk lewat belakang, tapi Idoknya udah berhasil dihancurkan. Ini ada pertempuran di mana Turtle berhasil diamankan. Dan Sutsujin berusaha untuk bisa menyelamatkan diri EVOS. Mendapatkan keuntungan. Lagi ya, dengan adanya Retribution yang on point, bahkan tabrakan dari Sutsujin pun belum berhasil. Dan bahkan outer middle turret sekarang berhasil pula untuk dihancurkan oleh EVOS. Ya, bisa diteruskan mungkin ya untuk EVOS-nya. Mereka sudah menang tadi, apalagi di Turtle yang ketiga juga leading yang cukup maksimal. Dan Erlan pun tadi secara positioning dia sudah cukup enak. Karena ya berulang lagi kita bisa bilang dari Joy-nya kalau mau coba buat nabrak dari Bruno yang sudah punya full item atau 2 item. Ini akan sangat sulit. 2 item, Husklow Berserker Fury yang selesai buat Erlan. Dan jelasnya akan sangat tidak bisa dipotong ya. Karena nggak ada glowing one sama sekali buat Sutsujin. Gak ada ya. Nggak bakal ada bahkan. Gak ada, Iya. ya soalnya dia yang benar-benar nempel juga kan Betul. dari tadi. Oke. Tapi untuk EVOS mereka kembali memaintain ya. Gak banyak sebenarnya inisiasi Nafegi. Dan ini dia ada 1 lagi. Keluar Hande sudah dikeluarkan tapi Ki menjadi korban. Bakal cross button namun itu pada berbeda. Erlan sudah mengambil peran. Ada flicker yang terlihat. Erlan yang dikejar oleh Albert. Rin. Tapi sekarang Sutsujin pun menjadi korban di bagian belakang. Rins berhasil mendapatkan cara dari Erlan dan Pi. Seperti apa nasibnya tapi Rins menjadi korban juga. Oh, mencari celah yang lain Toy memang tidak membantu hilangnya Rins yang dipasrahkan. Tapi outer middle turret bisa dibalaskan. Again, bagaimana kali ini untuk EVOS dengan adanya Albert juga. Membawa adanya Retribution yang bagus banget juga. Dia tabrak dengan targeting yang mahal Om. Ya memang bisa sih buat Albertnya ya, tapi harus tidak ada mistakes yang dibuat. Dari level pun Albert masih unggul jauh dibandingkan dengan Sutsujin. Jadi sejauh ini kita melihat tadi Sutsujin bisa masuk dengan Electrifying Beats di belakang, itu sudah bagus banget tadi. Tapi untuk Lord yang pertama harus maksimal bagi EVOS. Ingat ya, mereka menang dari Battle Retribution. Rebelsnya sekarang sedang dipegang oleh Albert yang hampir level maksimal. Yap. Oke. Ini dia Lord yang pertama bisa kan dimaksimalkan oleh EVOS karena ada beberapa pergerakan dari RRQ untuk bisa mengganggu. Glorious Power sudah dikeluarkan dan tertangkap basah Suelo tepat berada di tengah-tengah pusaran dari area pertempuran dan Regi sendirian. Tidak ada bantuan sama sekali, Dairon hampir saja. Karena keberadaan dari Suelo yang benar-benar lumayan ada di depan sih Om. Tadi benar-benar langsung ditabrak juga sama RRQ. Iya, dan mereka untung ya tadi dengan 2 yang hilang juga. Memang Rins tumbang. Ya karena area kontrol sekarang untuk RRQ, tapi mereka punya damager yang juga cukup besar sekarang seharusnya jadi Toy. Yang menyelesaikan 3 item, Malphite Gun selesai buat Toy juga. Jadi ada penetration tambahan. Jadi masih, Malphite Gun. Malphite Gun. Ini masih menunggu untuk kembalinya Sutsujin sekarang. Dan dikarenakan sudah comeback juga pemain-pemain dari EVOS, reset dulu. Tapi EVOS jelasnya mereka akan tertinggal nanti jauh kalau mereka sampai salah atau tidak dapetin poin kill. Tidak saja tapi ditarik dan gagal. Dan sekarang Dairon menjadi korban pula. Itu dia tarikan yang begitu on point sebenarnya, tapi balik lagi di saat adanya Tsunami Slam itu terimmune. Yap. Ya. Dan Dairon ya yang menjadi korban sekarang. Mereka harus bisa nangkep Daironnya. Memang kalau langsung tumbang jelasnya advantage-nya adalah berupa kuantitas bagi EVOS.
Ya, karena dari tadi juga Dairon menjadi genderang perang untuk mereka bisa memulai jalannya pertempuran. Maka sekarang reward main buat langsung dikeluarkan pula. Albert. Tapi barusan ada shutdown tercipta RRQ Bekabil. Sebuah hal yang begitu indah, tapi Erlan mulai baju satu yang terakhir. Dan selesailah sudah. Wow. Suelo, media kali ini diamankan kembali. Bertumpahan Maniac di hari ini, bahkan di game kedua pun kita lihat Maniac di tangan dari Sun Sejin. Sama-sama tidak ada sang pemegang dari Retribution, tapi Suelo akan dikejar. Oke, Suelo akan dikejar, tapi setidaknya barusan Point Crystal, Point Blast memberikan gangguan yang cukup berarti pula. Wah, ini pertemuan dan Toy. Suelo. Satu yang terakhir, bisakah dia bertahan? Dan Toy berhasil mendapatkan point kill. Wow, ternyata tarik ulur yang akhirnya lebih bermain cukup aman aja dari RRQ. Mereka nggak mau buru-buru untuk langsung menghabiskan ke arah Lordnya. Tapi pengejaran karena Suelo juga ini adalah keputusan yang cukup baik oleh Toy. Jelas karena kuantitas sedang dipegang oleh RRQ sekarang tanpa Yep. mid laner. Ini agak sulit sekarang untuk EVOS kalau mereka mau berusaha untuk Yep, menabrak. tertarik kali ini. Dan selesailah sudah Regi, tapi ternyata Regi pun masih bertahan sejauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kembali kekurangan dari player. Ya bahkan bukan cuma sekedar kehilangan satu pemain, tapi dua di saat Lordnya pun bisa dieksekusi oleh RRQ. Wow, runtuh sudah Om, semua keuntungan yang sudah diambil. Ya, setup yang sedemikian lama ya di depan dari Lord dipegang oleh RRQ ternyata. Dan 3 lane mungkin bisa diupayakan. Aduh, ada Mas Ade. Ya, ini dia. Ade Setiawan. Mas. Buset, itu makin banyaknya di belakang itu dilihat. Bener ya. Oke. Jadi masih cukup aman ya teman-teman juga tuh. MPLID Extremer tuh. Buset, kunjungi juga channel official Restreamer MPLID. Boleh, Boleh. langsung ya mampir-mampir ya. Tapi untuk Lordnya juga bakal mampir soalnya Weh. di arah top lane. Wait, statue belum kan? Oke, Rins, Skypers. Lumayan ya, Skypers selesai. Ada jaminan untuk menutup untuk hero-hero yang sudah low HP. Kalau memang mau keluar dari teamfight nanti. EVOS mereka harus hati-hati, mereka harus full commit untuk melakukan teamfight. Yap, untuk high ground defense sebenarnya juga masih cukup terjaga ya bagi EVOS ya. Mereka punya Yves, mereka punya Bruno-nya juga. Namun dengan adanya Lord yang bakal coba untuk dikawal pelan-pelan nih oleh RRQ. Again, ini Sutsujin siapa yang bakal bisa menghentikan secara pasti Om? Ya. Sebenarnya kalau Sutsujin bisa di-cancel dengan Blade Shot yang di hold. Yap, tapi Dok akan siapa yang menjadi korbannya? Berhasil kembali mendapatkan Regi. Oke, tarikan yang begitu maut juga dan thanks to teman-temannya yang selalu ada follow up. Yap. Web, tapi Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena Sutsujin satu terakhir dan Sutsujin masih berhasil selamat kali ini. Oke, Sutsujin masih bisa kabur ya. Wow, dengan HP yang gak terlalu banyak dan kali ini RRQ mereka gak akan ngasih kendor. Mereka bakal tetap nge-press lagi untuk menghancurkan satu buah base turret daerah tengah. Ya, 14 menit ada satu besar yang berhasil langsung dirubuhkan. Menjadi keuntungan begitu nikmat yang bisa didapatkan oleh RRQ dan di atas. Wave minion kembali masuk. Sementara mereka masih tetap berada di depan area pertahanan dari EVOS. Oke, tapi EVOS masih bisa bertahan. Hanya menyisakan satu buah base turret saja di arah bottom lane. Tapi ngelihat dari EVOS Om, Yap. bagaimana winning condition untuk EVOS sekarang? Mereka harus bisa menunggu ya, atau lebih ke mematahkan jangan sampai tertarik dulu dengan tarikan Iron Hook dari Idok, karena Idok di sini punya fleeting time, akan jauh lebih cepat juga untuk bisa menggunakan Bloodhound-nya dan lebih sabar dan lebih melakukan pengawalan juga untuk Erlan, karena hanya Erlan sekarang yang bisa memberikan damage terbesar buat EVOS. Iya ya, dengan critical-nya juga karena item-itemnya udah hampir mumpuni semua. Ada Great Dragon Spear juga bahkan untuk Erlan. Ya mau ke Windtalker kah Windtalker itu? kayaknya Iya, ya. Windtalker kayak itu. Buat bisa kabur juga sekalian nih. Extra movement speed ya. Mhm. Yang bisa diciptakan, tapi ya karena damage-nya Magic juga besar buat RRQ, ya ini membuat Erlan juga kalau mau coba untuk maju ya dia harus, atau dari EVOS-nya ya, mereka harus membersihkan front to back, mereka nggak bisa langsung ke belakang. Oke. Tapi ya dengan munculnya Lord yang sudah ter-enhance, Wait, terkuat, itu dia Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dan itu dia Dairon menjadi korban dekat, tapi Dairon masih berhasil sama sejauh ini dengan satu terakhirnya. Selesai, hei. Dairon pun berhasil. Selamat ya, tapi seenggaknya nih ngedelay untuk waktu eksekusi RRQ terhadap Lordnya. Karena tadi dibikin galau, mau backup, mau paksa teamfight atau tetap lanjutin. Ya, Precious Clash juga tadi sebenarnya berhasil di-trigger ya. Tapi dari EVOS-nya mereka masih tertinggal juga, mereka harus mengambil keputusan untuk bisa maju ke depan. Lihat bagaimana setup dari RRQ yang sudah settle. Yap, sementara di area yang lain
Ada satu hal yang memang harus dilakukan dan mereka hampir saya tapi Rinja dengan satu tadi Winter Crown. Hanya saja Daira pun jadi tapi Erlan untuk kali langsung menghilang di bagian belakang. Rins. Ki gagal mendapatkan Rins. Dan ini banyak banget aksi penyelamatan diri dari Wow, Anarkyo. hehehe. Sendirian Regi berjuang untuk bisa clear terhadap wave minion, tapi serangan dari Anarkyo belum berhenti. Mereka mencoba untuk bisa memanfaatkan, di mana Erlan masih 22 detik lagi dan inilah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama ini dimiliki oleh EVOS. Dan ini dia waktunya, mereka mencoba untuk bisa menabrak secara langsung. Oke, 10 detik untuk Ki dan Erlan untuk hadir kembali dan mampukah waktu itu digunakan untuk bertahan oleh EVOS karena Oke, Lordnya masuk. itu dia ada satu lagi blodan dan kesempatan JJJ. 2-0 kembali didapatkan oleh RRQ Hoshi. Dan sang raja dari segala raja akan semakin memantapkan posisinya di pemuncak klasemen. 9 kemenangan yang dikantongi. Dan lagi-lagi leg kedua membuat dari sang macan putih terluka. Iya, kemenangan yang lebih dominan lagi pastinya ya. Betapa konsistennya untuk RRQ ketika mereka sedang menjaga jarak dari EVOS. Yap. Untuk tim fight-nya pun dimenangkan thanks to Idok dengan hero power-nya. Ada Franco di sana, Iron Hook yang sangat membahayakan hidup Yap. dari pemain-pemain EVOS. Betul. Iron Hook yang memang buset deh. Serem banget. Itu masalahnya yang kena di awal, itu si Erlang tadi yang kena ring, yang Iya. di pin. Iya. Semua bermula dari sana. Yes, walaupun EVOS kehilangan kemenangan ya. Tapi perlu diingat, kehilangan adalah proses menemukan. Ya, dan Rins yang sempat untuk selamat juga gak tumbang, di cover habis-habisan. Yap. Mereka One gagal. pixel. Ya, itu Mereka- 1 pixel tuh. Betul. Mereka kembali gagal. Tapi EVOS bangkitlah layaknya seorang lelaki. Oke, sekarang waktunya interview bersama dengan Bude Clara. Let's go. Derby Classic ditutup dengan 2-0. Kemenangan mutlak di season 15 didapatkan oleh tim RRQ. Dan kali ini di leg kedua, Susujin hadir. Menutup dengan 2-0 di Derby Classic ini. Buat Susujin sendiri, Derby Classic ini gimana sih? Ya seru lah kayak biasanya, cuman hari ini kayak ada Bang Ler jadi lebih semangat lagi. Waduh. Jadi penyemangat tersendiri ya. Tapi ada nggak sih kata-kata mungkin yang disampaikan sebelum Derby Classic? Ngerti nggak Bang Ler akan datang? Gak tahu, Jadi kaget tiba-tiba ada duduk di depannya. ya Lalu habis itu kalian berlima langsung, yuk guys kita tunjukin ada apa yang kalian perbincangkan. ya Betul, enggak, kita keluarin full power kita. Wow, full power. 2-0 udah didapatkan. Tapi kan leg 1 kamu nggak bermain ya Suzujin. Ada Hazel yang main. Apa nih yang mungkin Hazel sampaikan untuk Derby Classic ini? Ada nggak sebelum mungkin dia pergi ke Malaysia? Gak ada sih, dia cuma apa ya, ngasih aura-aura aliennya aja. Aura-aura alien. Oke. Banyak alien sekarang. Tapi kalau Suzujin sendiri sekarang kan jungler yang tertukar, jungler yang terpisah sekarang. Kamu harus akhirnya melawan Albert dengan kondisi jungler yang ke-switch nih. Gimana sih kamu ngelihat Albert yang saat ini ada di EVOS? Masih jago banget lah Albert. Jago banget. Jago banget. Dibanding sebelumnya ini lebih jago lagi. Ya ini lebih jago lagi dari season-season sebelumnya. Oke, lebih jago dari season sebelumnya, tapi kita ngeliat tadi bahkan ada bener-bener game 1, game kedua bertabur maniak. Banyak banget, ramai sekali hari ini. Ini RRQ lagi mode gas terus atau gimana? Ya lagi ini mode ganyang aja. Harganya aja. Ya, Ngedapetin maniak. Dan kita tahu banget kayak ini RRQ yang mungkin mungkin ini ada yang bisa bantu jawab ya. Apakah kekalahan di sebelumnya membawa pelajaran tersendiri? Apakah ada pesan dari Cascute atau dari Pak Ape untuk Derby Classic ini? Ayo diomelin kan? Untuk Derby Classic ini tuh, ada Abang Cascute, apakah ada Pak Ape juga yang menyampaikan pesan-pesan sebelum Derby Classic ini mulai?
Ya semangat aja pokoknya jangan kalah sama EVOS. Udah itu aja, pesan simple, singkat, padat, dan dijalankan. Iya. Tapi kalau dari, kita mungkin ngebahas dari kekalahan sebelumnya ya. Apa sih pelajaran yang mungkin kalian dapatkan dari kekalahan sebelumnya, terus kalian perbaiki dan datang di minggu ke-7 ini? Kesalahan ya paling kesalahan-kesalahan basic lah yang kayak ya kurang disiplin gitu-gitu doang sih. Begitu doang. Ya. Tapi Dairen, Bude ingin mendengar suara Dairen nih. Melihat perjuangan kalian membetulkan yang tadi kurang disiplin bla 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 bla. Dari beberapa hari ini, gimana nih? Apa yang kalian lakukan nih? Iya Bude, benar. Kita bego kemarin, makanya kita dimarahin abang. Ini kali pertama abang marah kan? Pertama kali abang marah-marah? Iya kayaknya. Berarti lumayan bikin shock dong. Enggak lah, kan marah tandanya sayang. Oh. Lalu dengan permainan kali ini udah kira-kira abang udah puas belum nih dengan permainan kalian hari ini? Menjawab marah-marahnya abang nggak di minggu lalu? Nggak tahu gimana bang. Tapi kalau kalian performanya udah memberikan semuanya dong, harusnya bagus dong hasilnya. Iyalah, bisa dibilang 90% lah, karena gak ada yang sempurna di dunia ini. Dairen. Benar, baru 90% gak ada yang sempurna. Masih menunggu 99%-nya kita loh. Tapi kalau dari Toy, hari ini Toy juga ngedapetin maniaknya. 1-1 dari Toy, 100% win rate pula. Toy, kamu bermain hari ini dengan 1-1 100% win rate, kamu jaga dengan baik. Gimana sih kamu bisa membawa kemenangan di game pertama tadi close game banget. Lalu game kedua cepet banget. Mungkin dapat buff sih, Bang. Soalnya ada sekitar datang kan sini. Jadi semangat ya mainnya. Memang ini ya. Tapi gimana sih untuk kali pertama? Langsung ditonton oleh sepuhnya. Di depan matamu. Deg-degan sih, Budi. Deg-degan? Ya. Tapi ada yang mau kamu sampaikan nggak ke Bang Skylar yang udah sampai di sini nonton kamu? Ya buat Bang Ler ya makasih lah udah dukung kita datang ke sini. Woi. Terima kasih lah. Terima kasih aja. Mau adu bayuan nggak sama Bang Skylar? Gak mau takut. Oh gak mau takut. Mau takut, oke. Tapi kemenangan hari ini dengan berhadapan kembali dengan Airline. Untuk Toy sendiri bagaimana sih? Berhadapan kembali di leg 1 sekarang ketemu lagi leg kedua dengan Airline. Mungkin kalau buat hari ini sih menangnya senang banget ya Budi. Soalnya kan kalau yang kemarin tuh kita kalah comeback. Jadi kurang senang aja. Berarti menang yang mutlak seperti ini lebih enak? Ya, Lebih memuaskan? lebih memuaskan. Oke. Dan kalau melihat dari sisi Idok yang tadi, Franco dari Idok muncul. Kalau kata orang berarti tandanya itu saatnya tim RRQ ngedapetin kemenangan. Jadi untuk mengeluarkan Francomu itu sendiri, memang ini momen yang tepat. Ya dari ikutin komposisi hero juga. Ngikutin komposisi hero. Tapi Idok, Francomu juga masih 100% win rate loh. Ngelihat, satu hero signature dari Idok dan bahkan dari RRQ bisa dibilang loh. Ini memang turun-temurun darah Franco ada di dalam dirimu, Dok. Nggak tahu sih. Tapi berarti kan kamu harus bisa melihat pergerakan dari setiap player EVOS. Gimana caramu untuk mempelajari dan bahkan di leg kedua 2-0 bukan 2-1 lagi. Ya ada sih di depan Indiren, aku tarik-tarik aja Budi. Tarik-tarik aja semua. Dapat Gigit. dapat gigit. Itu aja simple. Yang penting tarik dapat gigit. Ngelihat hasil yang baik 2-0 sekarang Derby Classic. Tapi Derby Classic ini juga pastinya spesial karena posisi juga kalian harus mempertahankan. Sekarang 6 slot babak playoff itu lagi diperbutkan 8 tim. Semuanya masih terbuka. Ini kalian ngeliat persaingan ini gimana sih? Idok di minggu yang ke-7. Ya persaingan sih ya ketat banget sih Budi. Dari peringkat 1 sampai mungkin peringkat 7 ya. Ya poinnya dekat-dekatan semua. Jadi ya semua tim harus mati-matian sama try hard. Termasuk kalian posisi 1. Ya kami juga masih berasa terancam. Masih betul karena ini benar-benar berasa matchnya begitu dekat. Khususnya next match. Lawan kalian
Ya nggak sih, Geek Fam akan berada di bawah kalian, berada di nomor 2 sekarang. Ya poin penting juga lah kalau menang lawan mereka. Poin penting kalau menang lawan mereka. Dan Geek Fam yang sekarang berada di posisi kedua, kalian memandang tim, dulu Geek Fam bukan di posisi nomor 2, sekarang mereka ada di posisi 2. Kalian memandang Geek Fam berbeda atau bagaimana? Ya pastinya berbeda dengan improve mereka yang cepat Budi. Siap ketemu Baloy? Siap. Siap. Boleh sampaikan sesuatu untuk Baloy? Good luck, have fun. Good luck, have fun. Tapi kalau ngelihat Rins yang ada di pojok sana, Rins membawa satu tim untuk maju. Ini minggu yang ke-7, minggu yang udah mepet-mepet untuk masuk ke babak playoff. Gimana sih kamu bisa membawa tim ini untuk menjadi satu kesatuan, semakin kuat pula? Gimana sih untuk ngebawa tim ini untuk bisa semakin kuat nih, untuk mungkin dirimu juga, untuk timnya juga, harus semakin kuat masuk udah minggu ke-7, udah deket playoff nih Rins. Mungkin kita tiap weeknya ini sih lebih improve. Lebih improve. Itu aja. Pokoknya ini improve. Ya, Hari ini udah improve dari minggu lalu belum? masih 50% setelah kekalahan. 50% setelah kekalahan. Jadi total berapa persen nih? RRQ ada di berapa persen? Ayo, berapa nih? Berapa kita hitung bersama-sama? 100. Nah, itulah. Ya gitulah ya. Tolong dibantu teman-teman ini. Mungkin Idok mau bantu jawab. RRQ lagi ada di posisi berapa nih? Kira-kira berapa persen? 85 ke atas. 85 ke atas. Itu dari Idok sendiri ya? Ya. Oke, kalau nextnya nih ya, dari tim RRQ, apa sih yang mungkin ingin didapatkan? Apakah Upper Bracket ingin mempertahankan posisi tetap? Dari Rins ini kan kalau sekarang nomor 1 posisi Upper Bracket kan 1, top 2, 1 dan 2. Gimana sih kalian mungkin cara untuk mempertahankan posisi ini nih? Mungkin kita tiap match selalu belajar sih, biar nggak terjadi kekalahan kayak kemarin lagi. Semoga menang terus, biar bisa mempertahankan top 1. Kalau misalnya, ini kan kemenangan, ada pelajaran yang kalian dapatkan nggak dari kemenangan ini? Oh, banyak tadi. Banyak. Apa, boleh kasih tahu nggak? Mungkin tadi kita lebih bersabar lagi aja. Lebih bersabar. Tapi hari ini kemenangan sudah kalian dapatkan dengan semua hal yang begitu memukau. Mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin pesan buat Kingdom ya. Buat Kingdom yang lagi datang ke sini maupun yang lagi nobar di RKK Banjarmasin. Terima kasih udah support kita, mau menang maupun kalah. Terima kasih. Terima kasih. Dan itulah dia, dari Kingdom pun sudah gak sabar untuk menyambut kemenangan di Derby Classic leg kedua. Sambutlah tim RRQ. Kingdom sedang merayakan, semua super fans pun juga ramai banget yang ada di sini. Sebentar lagi kita akan happy-happy bareng dengan adanya GoPay Hadiah GG. Kalian bisa ngedapetin GoPay Coin secara gratis, secara cuma-cuma. Dengan hanya scan QR yang akan Bude munculkan nanti. Jadi siapkan semua device kalian, pastikan udah punya aplikasi GoPay. Bude yakin kalian udah punya, dan yang belum tahu mungkin baru datang ke sini, Bude akan tunjukin caranya mendapatkan GoPay Hadiah GG. Dan caranya pastikan kalian punya aplikasi GoPay, download sekarang juga, unduh sekarang juga. Dan setelah itu buka kamera pada smartphone untuk scan QR yang nanti di pojok kiri situ muncul. Dan setelah scan pasti kalian bisa buka hadiah untuk terima GoPay hadiah. Selanjutnya GoPay Coins akan otomatis masuk ke dalam akun kalian. Nah, semuanya sudah mengangkat kamera tinggi-tinggi.
Udah nih, sabar nih ya. Semuanya udah pada siap ya? Kita hitung mundur dari 1000, 9, lama ya. Dari 3, 2, 1. Inilah dia GoPay hadiah GG. Wah, langsung tunjukin dong. Bude mau lihat nih siapa yang dapat. Wih, rame-rame. Wes gila, buset, buset, buset. Asik, abis ini makan-makan dong. Semuanya pada udah happy, udah pada dapet. Silahkan, silahkan. Dan kalau melihat wajah-wajah bahagia kalian, Budi juga makin happy. Karena kita juga benar-benar bisa merasakan euforia di MPL Arena, di Derby Classic. Semuanya benar-benar excited. Dan kita juga pengen tahu bagaimana ketatnya match ini. 2-0 hasil yang lebih baik untuk tim RRQ. Namun EVOS, apa yang terjadi? Kita akan langsung cari tahu bersama para caster yang bertugas. So caster, monggo. Congratulations, RRQ Hoshi. Ya, RRQ Hoshi. Wis. Dan EVOS. Santai bro, santai. Santai bro, santai. Udah gak boleh terlalu santai sekarang Gak bos. boleh, gak boleh Ya. terlalu santai. Tapi Om, Ah, ngelihat dari EVOS juga kan banyak pemain-pemain bintang kan. Ya. Albert, Ki, bahkan Regi juga. Maksudnya player-player yang punya pengalaman. Tapi apa yang benar-benar terjadi untuk EVOS di season ini? menurutku masih di kondisi yang kita tanyakan ke para publik tadi ya. Hmm. Di netizen. Ya. B jawabannya. Bagaimana cara mereka bisa menangin buat tim fight-nya. Itu yang kita nggak ngeliat tadi dari EVOS. Ya, mungkin dari komposisi draft juga ini cukup jadi pengaruh yang besar di saat komposisi tim fight, Om. Iya, karena ya cukup nyaman ya kalau draft yang dibawakan dengan RRQ. Mereka dapetin comfort draftnya juga. Franco ada tadi, One bahkan yang sempat kita mention juga muncul. Jadi wajar lah buat RRQ karena mereka lebih siap seharusnya. Ini dia. Ya, player of the match Player kita. of the match Idok. Idok. Nambah lagi nih ya pundi-pundi poinnya nih ya. Idok. Iya, iya ya. Dia Iyalah. disandingin sama Kairi ya, Kairi. berarti untuk di top Lagi balap-balapan kan mereka. klasemen MVP-nya juga. Karena memang di game kali ini Idok dengan fleeting time-nya juga sangat-sangat, ya udah itu Iron Hook-nya. Setuju. Ini Dan emang sebenarnya jadi bagus banget karena kalau apa selalu ada. yes. Kayak tarikan dari Iron Hook yang tadinya ada Winter Crown ya. Buat first second-nya dia juga punya fleeting time. Lebih cepat lagi untuk bisa menarik siapapun dan yang kena Bloodhound ya follow up lihat di belakangnya. Semua langsung nyusul. Semua langsung ada di samping Idok untuk bisa memberikan damage yang sangat besar sekali. Yep. Dan di sini juga Erlan susah banget ya buat bertahan ya. Even dia bisa ngandelin Haskell-nya untuk survive. Tapi burst damage dari Suzujin juga kan tadi gede banget. Iya. Dan memang untuk perebutannya sendiri dari RRQ-nya di sini mereka punya damage yang cukup ya. Lebih daripada cukup bahkan ketika masuk Suzujin-nya dengan full stack Rhythm of Joy, Elixir Flying Beast akan sangat mahal sekali harganya. Yep. Dan di sini momen kayak team fight Kate jangka panjang. Ya. Jadi terbangnya juga dari crossbow tank. Hujan maniak ya. Dan maniak yang tercipta lagi di game ini. Hampir menuju ke Sevens memang. Cuman bisa terpatahkan juga. Ya ini Regi bahkan yang kena aja tuh bisa selalu ditumbangkan juga ya. Betul, langsung dimakan ya. Tapi tarikan Iron Hook ini serem banget. Serem udah. Iya. Kok bisa? Nah gitu. Ya, walaupun Regi jadi korban terus-terusan ya. Betul. Tapi follow up-nya selalu cukup gitu. Ya, tapi kalau Reg yang jadi korban berarti pertanyaannya yang lain kalau kena pasti jadi korban. Iya pasti. Di sini juga Erlan ketarik. Ya, Langsung disikat lagi Bloodhound. tim covernya juga selalu bisa masuk dari RRQ. Nah, yang tadi yang dikejar Rips-nya masih selamat ternyata. Dan 1 pixel HP dari dan end the game juga untuk RRQ. Yep. Oke, dan ngelihat ya bagaimana Regi yang babak belur juga. Dia bahkan udah langsung membuat ke arah Winter Crown untuk membuat bagaimana crossbow of tank ini gak ngerembet ke teman-temannya ya. Tapi apalah daya, cukup sulit juga dan inisiasi-inisiasi dari Ki yang kita lihat ya mungkin dari game 1 belum berjalan secara maksimal. Ya lumayan sulit sebenarnya untuk Ki ya. Karena secara spesifik memang Kalia ini bisa untuk pick off 1 tapi Purify akan bisa menetralkan. Pertama itu, kedua sekalinya mungkin keangkat. Dengan follow up juga yang minim kan, tadi di game 1 juga agak lumayan kurang untuk Iya. follow up yang burstnya juga. Dan di Iya. kali ini mungkin bisa main sama Suyo, tapi Suyo juga kan punya job desk yang lain yaitu
farming Ya, jungle. atau buat mukul yang di belakang ya, agar tidak terlalu mengganggu juga. Dan Dairen yang tadinya buat bisa diangkat, bisa kabur dengan Revitalize, dengan Glorious Pathway-nya dia juga. Jadi memang lack of burst damage itulah yang dipegang tadi oleh EVOS di game yang kedua. Terulang lagi, mungkin hal yang ada di game yang pertama. Karena mereka bukan yang typically langsung nge-burst seperti Kari. Karena Beatrix-nya di-ban, Irikal juga di-ban. Yap. Jadi mereka sulit juga. Dan memang mereka punya Bruno, tapi Bruno ya single target. Memang punya critical yang besar, tapi hanya bisa satu, bukan splash damage. Jadi itu yang lebih diantisipasi tadi dengan Alfie Hoshi, makanya mereka nge-ban-nya juga ya udah ban Irithel tadi yang tidak punya splash damage. Benar sih, Ben Irithel ya. Dan akhirnya melihat bagaimana juga untuk sebenarnya positioning dari Gift juga ya sih, yang tadi dia ke spot banget di rerumputan Yang di tengah ya. tengah kanan itu Iya. udah mulai langsung flop lagi. Banyak sih ya. Karena memang untuk ya banyak lah kalau kita mau setup berhadapan dengan Franco itu lumayan sulit. Karena pasti Franco adalah salah satu hero yang bisa mematahkan tipikal setup-setup dalam rumput. Ya dan juga Regi juga jadi dilema kan, dia harus cari informasi tapi dia juga yang harus termakan. Iya pasti dicek kan rumputnya, kalau ada Franco kita nggak perlu jauh-jauh jalan gitu. Yang datang Iron Hook. Terus tiba-tiba kita samping-sampingnya udah musuh semua nih. Temen mana nih? Rame ya, rame banget ya. Tapi Iya. terlihat walaupun sebenarnya EVOS again ya apresiasi banget buat Albert dengan retribution-nya. Setuju. Gimana cara dia bisa stealing moment untuk Turtle, itu kan juga ngedongkrak bagaimana